Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2413300099. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang saya pelajari di pertemuan keempat. Nah, teman-teman, dalam dunia komunikasi, baik itu ceramah, presentasi, maupun penyampaian berita, pembukaan memiliki peran yang sangat penting. Seringkali kita menemukan sebuah ceramah atau presentasi yang sebenarnya memiliki isi yang bagus, tetapi karena pembukaannya kurang menarik, audiens menjadi kurang fokus atau bahkan kehilangan minat untuk mendengarkan lebih lanjut. Padahal, menurut banyak ahli komunikasi, kesan pertama dalam beberapa puluh detik pertama sangat menentukan apakah audiens akan tertarik atau tidak dengan pesan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam pembukaan ceramah atau presentasi berita, yaitu analogi, data, dan testimoni. Ketiga teknik ini merupakan bagian dari 8 instrumen utama dalam komunikasi yang membantu penyampaian pesan menjadi lebih jelas, menarik, dan meyakinkan. Nah, teknik pertama adalah analogi. Analogi merupakan cara menjelaskan suatu ide dengan membandingkannya dengan hal lain yang lebih familiar atau mudah dipahami oleh audiens. Teknik ini sangat efektif digunakan pada pembukaan ceramah karena mampu membangun gambaran dalam pikiran pendengar. Contohnya seperti ini, kayak bayangkan kehidupan kita seperti sebuah perjalanan menggunakan kapal di tengah lautan. Jika kapal tersebut memiliki kompas dan arah yang jelas, maka kapal itu akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Namun jika kapal tersebut berlayar tanpa arah, tanpa peta, dan tanpa tujuan, maka kapal itu hanya akan terombang-ambing oleh ombak. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Jika kita memiliki tujuan, nilai, atau prinsip yang jelas, maka kita akan mudah terbawa oleh berbagai pengaruh di sekitar kita. Melalui analogi ini, audiens tidak hanya mendengar penjelasan secara teoritis, tapi juga membayangkan situasi yang nyata. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih berkesan. Selain itu, analogi juga membantu pembicara untuk menyederhanakan konsep yang rumit sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan audiens. Nah, teknik yang kedua adalah data. Jika analogi berfungsi untuk membangun gambaran, maka data berfungsi untuk memperkuat pesan dengan fakta dan bukti yang logis. Dalam presentasi berita ataupun ceramah, penggunaan data dapat meningkatkan kredibilitas pembicara. Sebagai contoh, dalam pembukaan presentasi tentang literasi, berdasarkan berbagai laporan pendidikan, tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan beberapa negara lainnya. Data seperti ini memberikan gambaran bahwa masalah yang dibahas benar-benar nyata dan memiliki dasar yang jelas. Ketika audiens teman-teman mendengar data atau statistik, mereka cenderung melihat pesan yang disampaikan sebagai sesuatu yang objektif dan dapat dipercaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan data dalam pembukaan presentasi. Pertama, data harus relevan dengan topik yang dibahas. Kedua, data sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh audiens. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak menyebutkan angka. Karena terlalu banyak angka teman-teman justru dapat membuat audiens sulit mengingat pesan utama. Dengan penggunaan data yang tepat, pembukaan ceramah atau presentasi teman-teman akan terasa lebih kuat, informatif, dan meyakinkan. Yang ketiga adalah teknik testimoni. Testimoni itu merupakan kisah nyata atau pengalaman seseorang yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini sangat efektif karena manusia pada dasarnya lebih mudah terhubung dengan cerita dibandingkan dengan teori. Sebagai contoh, dalam pembukaan ceramah, saya pernah mendengar kisah seorang mahasiswa yang awalnya merasa hidupnya tidak memiliki arah. Ia seringkali merasa malas belajar dan kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Namun suatu hari ia memutuskan untuk mengubah kebiasaannya.
ia mulai membiasakan diri membaca setiap hari, mengikuti diskusi, dan memperbaiki cara berpikirnya. Perlahan-lahan perubahan itu membawa dampak besar dalam hidupnya. Hari ini, mahasiswa tersebut berhasil menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya. Nah, kisah seperti ini teman-teman membuat audiens itu merasa bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga terbukti dalam kehidupan nyata. Nah, testimoni juga dapat membangun kedekatan emosional antara pembicara dan audiens. Ketika audiens merasa terhubung secara emosional, maka akan lebih mudah memahami dan mengingat pesan yang disampaikan. Nah, dari penjelasan tadi teman-teman, kita dapat memahami bahwa pembukaan ceramah atau presentasi berita tidak boleh dilakukan secara asal. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan agar pesan yang kita sampaikan menjadi lebih efektif. 3 teknik yang telah kita bahas adalah analogi yang membantu menjelaskan ide melalui perbandingan yang mudah dipahami. Nah, data yang memberikan kekuatan logis dan fakta pada pesan, dan testimoni yang menghadirkan pengalaman nyata sehingga pesan terasa lebih hidup dan menyentuh. Dengan memanfaatkan ketiga teknik ini secara tepat, pembukaan ceramah atau presentasi berita dapat menjadi lebih menarik, lebih meyakinkan, dan lebih mudah diingat oleh audiens. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.